Jadi memang betul, memang ada pasien saya itu, ini pasien yang baru kemarin sebenarnya. Pasien saya itu, yang pertama dia ketemu sama saya, memang kena sihir. Kena sihir, ada ilmu, saya lepaskan. Datang lagi yang kedua, dia cerita, Ustadz, saya masuk rumah sakit lagi 3 kali sebelum saya ketemu yang kedua ini. Terus gimana? Dada saya sesak, menyekik sampai ke leher, dan di dada sebelah kiri saya sakit. Nah, di titik dia bilang begitu, saya langsung paham. Yang ketemu kedua itu yang baru kemarin itu. Saya tanya, umur Bapak berapa? Umur saya 52. Insya Allah saya sudah tahu. Saya nggak tahu nih, saya nggak tahu. Tapi maksud saya nggak tahu ini Bapak ini siapa, itu benar-benar nggak tahu. Saya cuma bertanya, Pak, umur 52, sesak baru kemarin. Pernahkah Bapak, kalau ini kayaknya persoalannya ini dokter tidak bisa menangani? Karena beliau juga cerita, saya minum obat jantung, minum obat ini, nolak tubuh saya. Sakit, mutah, semua kejang, diceritain dia, nolak. Jadi saya minum obat apa Ustadz untuk jantung saya diring? Saya diam. Oh, paham saya. Nih, obat tertolak dari tubuh, jantungnya diring dan sesek. Dari sini naik ke ulu hati, naik sampai nyengkrem leher. Sampai ke sini, Pak? Iya. Oke, saya langsung tahu. Apa yang saya ketahui ini menjadi ilmu. Berarti dia disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggal. Ini menurut pengetahuan saya. Menurut pengetahuan saya, kalau udah sesek, udah gak bisa napas, kemudian sini seperti kecekik, ini dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggal. Dan saya tanya, sekarang masih sesek? Masih, Ustaz. Jadi dia bawa ke klinik itu bawa tabung oksigen. Iya, bener aja. Bener Bang, bawa tabung oksigen. Karena saya waktu-waktu tiba-tiba begitu, Ustaz. Oke, sekarang saya tanya. Bapak, pernahkah Bapak, ini ada 2 kemungkinan dalam kehidupan Bapak. Bapak sedih, jengkel, kecewa, 1. Dan itu disimpan di dalam pikiran dan hati Bapak, dada Bapak. Kemudian Bapak putus asa, merasa hidupnya hancur, merasa tidak berguna lagi, merasa ini. Itu kedua hal. 1, sama pasangan. Yang kedua, sama orang tua. Orang tua ini bisa juga mertua. Enggak, ke keluarga enggak bisa. Padahal dia datang sama istrinya. Tapi saya nggak mau tahu, karena ini harus saya bantu selesaikan. Baru dia ngomong, betul Ustaz. Betul, insya Allah betul, saya ingat sekali. Saya ingat saya memang hancur dunia saya waktu itu. Masalah itu dengan siapa? Dengan istri saya. Saya tanya, dengan beliau? Bukan. Jadi benar beliau ini istri yang berikutnya nggak tahu. Jadi pokoknya dunia saya hancur, dunia ini. Kemudian merasa nggak berguna, dan walaupun Bapak tidak ingin bunuh diri, tapi pokoknya intinya Bapak itu hancur kehidupannya. Betul Ustaz. Ya sudah ketemu. Langsung saya bilang itu sudah ketemu. Kita tunggu kalau ini betul ini. Itu sebenarnya Bapak. Saya langsung ngomong, itu disiapkan Bapak itu untuk kematiannya, menyongsong kematian Bapak. Biar paham. Langsung saya ngomong, Bapak harus berubah. Karena kalau Bapak merasa dunianya hancur, 1, tadi kan ada obat yang menolak lah. Ini saya ceritakan. Yang Bapak dunianya hancur, sudah merasa tidak berguna itu yang akan menjadi kematiannya Bapak. Karena Bapak pada waktu itu berpikir ingin mati aja. Betul Ustaz. Dia langsung bilang, betul Ustaz. Betul, saya ingat sekali. Betul. Masya Allah, astagfirullah. Dia begitu. Yang kedua adalah pada waktu Bapak itu merasa dunia hancur, kerjaan begini, termasuk mau bunuh diri, di situ Bapak itu tidak sadar, tidak bersyukur bahwa Bapak hidupnya sejak dalam kandungan hingga Bapak sekarang itu semuanya atas izin Allah dan itu karunia Allah. Dan Bapak kayaknya tidak mau tobat, bahwa sampai sekarang Bapak belum tobat, bahwa Bapak pernah merasa dunianya hancur, mau mati aja. Benar nggak? Benar Ustaz. Jadi dia memang belum pernah tobat. Dan saya bilang Bapak pasti belum tobat. Iya Pak, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Akhirnya di sini terbuka. Saya tanya, Bapak masa iya? Saya tanya, Bapak,
mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah Bapak tobat jika persoalan dengan mantan istri tersebut yang menjadikan Bapak sedih, jengkel dan kecewa, akhirnya Bapak putus asa, mulai hari ini tobat dan terus tiap saat selesai sholat Bapak tobat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau Ustaz, dan jangan menolak nikmat yang Allah berikan, maksudnya syukur itu harus disyukuri, terucap, terprogram di dalam otak kita. Mau ngerti dia? Insya Allah mau Ustaz. Serius lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Langsung saya tanya, sekarang seseknya gimana? Jadi alhamdulillah hilang dia langsung. Itulah Allah Ta'ala. Padahal udah, kalau nggak bertobat itu tinggal beberapa saat lagi. Itu kalau menurut saya tinggal waktu kok. Itu kan haknya Allah ya, waktu itu ya. Kali memang beliau mendapatkan hidayah harus ketemu sama saya. Itu menurut saya itu hidayah. Dan saya bercerita ini menasehati. Kenapa orang yang tersebut nggak langsung saya doain kayak teman-teman kita yang lain langsung ini sakitnya apa enggak dihajar doa. Bukan begitu. Cai. Apa itu? Itu siapa Ustaz? Ini. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau memang seseorang itu mau menyembuhkan seseorang, harus ada dalil yang jelas. Dalilnya yang saya ketahui dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima, umpamanya yang tadi Bapak terima tadi, disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan berarti dosa. Paham ya? Nah, kalau itu dosa, beliau itu harus saya ajak untuk tobat. Harusnya seperti itu. Itu yang menyembuh, betul dalilnya. Jadi tidak langsung dihajar doa, dihajar obat, enggak kayak begitu. Makanya yang begitu jarang sembuh. Karena enggak masuk kriteria apa yang Allah inginkan. Bagaimana Allah itu akan menerima tobat? Ada dalilnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang telah tobat, nah itu ketemu semua ayatnya, dan melakukan perbaikan dan memberikan nasihat kebenaran, faulaika tubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima Allah. Ada dalilnya. Jadi sebenarnya orang itu kalau dia itu sakit, ayatnya ini, kalau dia ingin sembuh, ayatnya ini, dan banyak ayat yang lain. Nah, sehingga dia harus tobat dulu. Nah, pada waktu beliau saya ajak mau tobat, nah ini masuk ke ayat ini, secuil kata-kata mau tobat, insya Allah mau Ustaz. Ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah lillahi ta'ala, saya memang salah Ustaz. Mau memperbaiki, mau memberi nasihat yang baik pada orang lain dan sebagainya, termasuk mau belajar untuk diri sendiri, insya Allah mau. Selesai. Allah langsung menjawab faulaika tubu alaihim. Selesai. Makanya sesek yang sampai nyekek itu langsung hilang detik itu. Enggak ada 5 detik kalau saya ngomong. Karena dia sudah bertobat dan mengaku dia bersumpah istilahnya. Jadi sakit yang dialami kita itu sebenarnya dari perbuatan kita sendiri. Allah yang bercerita, Allah yang memberikan cerita dalam Quran. Kalau seseorang muslim tidak percaya, itu muslim itu akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kalau itu disebarkan, dia punya jamaah yang semuanya akan menjadi dosa. Itu ayatnya jelas. Bener nggak? Jelas. Iya sih Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz, jadi doa obatnya itu jadi kita udah tahu ya, gampang banget ya. Tobat aja. Tapi kalau sudah kalau sudah didiagnosa, terus tiba-tiba ketemu Ustaz, perlu ke dokter apa membenahi diri dulu? Boleh ke dokter. Ke dokter itu kan ikhtiar. Tapi jangan kita menganggap dokter itu yang menyembuhkan. Boleh, silakan. Kita belajar agama dengan siapapun boleh, tetapi jangan merasa dialah Tuhan kita, bukan. Seperti kayak gini, kita begini kan sharing namanya. Boleh ikhtiar, tapi niat karena Allah berubah, silahkan. Dan banyak yang dialami, contoh Mas Bobi, dia pernah pilek setiap hari.
Iya. Bener, Mbak. Sekarang Benar. bisa ya Mas? Alhamdulillah baru. Masya Allah. Karena udah tobat ya udah. Itu benar. Benar kan? Benar. Jadi sekarang tuh lebih gini. Kalau ada sesuatu tuh, aku bilang sama istri tuh, aduh tobatnya kurang kali. Allah masih seperti yang Posat bilang. Posat sedikit lebih agak ini karena saya lagi suka banget materi ini. Saya sama Posat lagi berdua sering banget saya nanyain materi ini. Masalah takdir. Orang tersebut Pak Ustadz bilang tadi sudah akan menyongsong kematian. Allah sudah mempersiapkan untuk menyongsong kematian. Berarti sudah dipersiapkan untuk ajalnya Pak Ustadz ya? Iya. Begitu ketemu Pak Ustadz nih, itu sebetulnya memang Allah yang maksudnya gini, itu pilihan dia untuk bertemu Pak Ustadz atau memang Allah sudah mempersiapkan karena Allah sebetulnya nggak ingin dia mati? Sebetulnya gimana Pak Ustadz? Iya. Saya sih nggak tahu ya keinginan Allah ya. Iya, itu makanya itu. Tetapi beliau itu kan mendapat petunjuk. Petunjuk, Awalnya kan nah itu, petunjuk. betul. Ikhtiarnya sudah Ya, berarti dilakukan. tetap- Ikhtiarnya sudah tetap dia Allah mendapatkan berarti. petunjuk dulu. Iya. Nah Allah itu begitu Iya, detailnya. betul. Setelah mendapatkan petunjuk kan ketemu sama saya nih. Iya. Bukan tuh saya bilang ya Allah menginginkan dia Datang ke saya. tidak. Enggak, saya nggak berani ke arah Iya, situ. Betul, betul. Bukan Setelah ketemu sama saya menjelaskan yang saya ketahui. Iya. Ya, tentang akhlak yang saya ketahui, yang saya pelajari, ya kan? Saya sampaikan sebenarnya. Seseorang yang sesek dari sini menyebar ke ini orang sakti bilang dia kena santet, enggak. Jangan ke orang pintar dia pasti bilang santet, enggak semua bilang santet. Santet memang bisa bekerja, ya. Kemudian fisik bisa aja terjadi. Dan fisik orang sakit kayak umpamanya pembuluh darah jantung yang di ring itu fisik. Kalau ke orang pintar pasti dia bilang santet. Pasti. Padahal kalau itu udah di ring dokter saya malah bilang dokternya sudah betul. Nah persoalannya ada kenapa di ring? Iya. Kan Itu gitu. sebabnya, ya. Karena setahu saya jin itu tidak bisa merubah pembuluh darah itu mengecil itu nggak bisa. Sebenarnya insya Allah nggak bisa. Jin loh ya. Bukan izin Allah maksud saya, paham ya? Ini jin loh ya. Dia dengan keinginan mau saya rubah pembuluh darah ini, dia punya nafsu gitu. Nggak bisa. Dia disuruh orang lain untuk menjadikan, nggak bisa. kecuali izin Allah. Kecuali atas izin Allah beda. Iya. Atas izin Allah itu yang gimana? Nggak taunya orang dukun sana dia menyerang pas di jantungnya agar untuk orang tersebut mati. Orangnya emang emosional, ya mati. Gayung bersambut namanya. Gayung bersambut. Iya benar. Nah, inilah yang orang tidak mau belajar agak lebih detail dikit aja. Iya. Kalau beliau tadi mendapatkan petunjuk, kemudian ketemu sama saya. Kemudian saya berikan penjelasan-penjelasan yang saya ketahui. Semuanya insya Allah tidak keluar dari basic Quran. Kan gitu. Kemudian saya ajak tobat, beliau mau. Kan mau. Kan ada saya ajak tobat, nggak mau. Kan Iya. barangkali kan ada. Iya, iya. Kan barangkali ada orang yang nggak perlu ketemu sama saya, diajak tobat nggak mau dia. Iya. Contohnya siapa tuh? Ada, saya tahu. Sama. Ada. Karena dia ngomong nih, semua penyakit kok dari akhlak. Ini saya inget nih kata-katanya. Serius. Saya inget nih. Iya. Orangnya bersorban. Ini harusnya belajar. Semua itu ditentukan dan ada dalilnya. Kalau dia itu ngomong seperti itu nantang Allah dia. Itu nantang Allah. Berarti dia nggak tahu ayatnya. Tapi menurut saya nggak apa-apa kalau dia nggak tahu. Wong ayat-ayat itu kelewatan kan gitu. Iya serius. Atau nggak dibaca Ustaz? Dibaca sih tapi kelewatan. Karena sulit barangkali diterjemahkan sulit loh ya. Nah, kembali lagi daya Allah lagi. Loh, iya memang betul karena sulit karena selama ini saya kan ingin melihat bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu banyak nggak Ustadz yang menerangkan loh ya. Iya. Bukan hanya sekedar cerita. Kalau menyampaikan mau banyak, iya. bisa aja nggak banyak ya. Bisa Tapi aja. menerangkan ayat itu untuk bagaimana. Nah, disinilah takdir itu bergulir. Dia mau, iya. dia menyambut. Kemudian dari menyambut Allah mulai menurunkan. Oh dia masih manfaat untuk dirinya sendiri awal. Ada pilihan manusia. Tetap Iya, manusia itu bedanya. memilih Iya, dia. iya, betul, Saya mulai Ustaz. yakin. Loh, iya. Mulai maksudnya, berarti Betul. apakah setiap orang yang mau meninggal Allah berikan petunjuk atau belum tentu? Sebenarnya semuanya itu diberikan Dapat petunjuk. petunjuk, cuman nggak Cuma nanya itu ya. paham. Itu Beda nggak? bukan cuma mau meninggal,
belum meninggal aja Iya, dikasih sudah petunjuk. tahu, iya. Kan kata Rasulullah kan datangnya kematian itu petunjuknya banyak banget. Nih, kalau uban udah mulai keluar, Yang tua. aku juga Tuh lihat Abi. gitu nih. Iya. Bulan Abi. Tangga 10 lah ya. 10 tanda. Iya, benar-benar Iya. tanda ya. Itu kan Petunjuknya di jelas situ ya. Cuma kitanya sadar apa enggak kan? Iya, iya. Kebanyakan itu tidak sadar. Iya betul. Artinya butuh kesadaran ya. Contoh petunjuk dari Allah itu menurut saya, nih saya ingatkan, ini petunjuk nih. Iya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini petunjuk nih. Iya, iya. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Petunjuk ini. Perbuatanmu. Berarti sebenarnya Allah itu sudah memberitahu kepada kita. Ini petunjuk Iya. bahwa perbuatan-perbuatan kita itu bisa mengarahkan ke arah kematian kita sendiri. Udah tahu ngebut itu berbahaya. Bisa mendatangkan kematian. Jangan ngebut juga kan gitu. Waktu kemudian bila tak luka. Iya, kalau ngebutnya di laut nggak ada remnya, nggak ada Tahu kampas sambal remnya. bikin sakit perut, tetap dimakan. Wah itu kan nyalain makanan. Enggak, maksudnya kita tahu itu sambal tuh bakalan sakit perut. Rawitnya Kalau kalau kebanyakan. rawitnya apa? Tapi tetap dimakan. Tidak Ada masuk ngerem. rumah sakit, Ustaz. Bukan masuk rumah sakit, bukan masalah sambelnya, Iya. Bandelnya ya. bukan. Emang hobinya berantem sama suami, sama istrinya, iya. Hobinya berantem, iya udah masuk rumah sakit sesak, kan sakit perut milim-milim itu sesak lah, ya kan begitu. Kalau saya Tapi saya ada memang- satu hasil, Ustaz. Jadi sebetulnya memang apa yang dialami oleh Teteh ya, bahwa kadang-kadang kita ini termasuk saya selalu ingin meluruskan orang itu harus ikut dengan saya. Nah itu nggak boleh. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan fadakir innama anta mudakir. Kalian itu hanya mengingatkan Mengingatkan. saja. Masalah dapat hidayah itu urusan Allah. Ya itu nggak boleh. Nah, itu yang pada akhirnya ke kita baliknya. Karena kita Saya punya pasien kemarin juga dan sakit. Wah, sakitnya apa? Skizofrenia akut, OCD, yang artinya, ini saya lupa nih OCD apa? Obsesif kompulsif Disorder. Nah itu ada yang bisikin saya nih kayaknya. Itu emosional kalau OCD orangnya. Iya. Nah di titik itu 10 tahun dia sakit. Saya yakin ke rumah sakit udah dia jajah semuanya. Mau dokter yang baru lulus maupun profesor dia akan pasti nyari dan memang betul. Saya tidak menceritakan tentang belionya, tapi saya bercerita. Emosi, ya. Kemudian apa? Pokoknya saya begini. Saya hanya cuma bilang, Mas, benar nggak dulu sebelum Mas sakit, Mas itu kalau punya keinginan orang itu harus ngikutin Mas. Kalau punya keinginan kepada orang tua, ya orang tua harus ngikutin keinginan Mas. Gak mau tahu begini. Dia jawab betul. Kenapa sifat itu muncul? Nah, baru dia cerita begini Ustaz. Dulu kan saya suka sama cewek katanya. Ini mohon maaf nih, bejenggot nih. masih suka sama cewek ya. Iya dia masih namanya 10 tahun kan masih agak muda. Takutnya kalau sama cowok lagi kan bahaya. Itu masih normal ya. Nah di titik inilah persoalannya. Pada waktu dia suka sama cewek itu sebenarnya nggak suka, tapi dia kekeh. Suatu ketika dia memang akhirnya nggak mau karena memang sudah capek ngejar-ngejar nggak mau. Tapi nggak maunya dia dendam. Waduh. Saya harus jatuhin tuh cewek. Kudu. Cewek itu kemana dikuntit, cewek itu kemana dikuntit, cewek itu ke rumah laki-laki dikuntit. Pokoknya dikuntit sama dia. Jadi Pokoknya CCTV, terobsesi. Dia terobsesi. Di titik itulah dia menomorsatukan nafsu. Sama seperti kalau kita dakwah, kalau kita mengutamakan keinginan kita orang harus ikut kita nggak boleh. Iya. Biarin aja orang yang begitu, nanti ngasih Tadakir, tahu tadakir. Iya, tadakir. Sudah. Nah, sampai itu habis itu memang benar. Habis itu bingung, gelisah dia. Habis persoalan itu dia bingung. Memang dia akhirnya marah ke orang tua juga enggak marah. Oh enggak, ini marah. Nah, suatu ketika saya kasih tahu, akhirnya dia mau. Dia ngaku. Saya tanya, di sini sesak? Sesak Ustaz. Deg-degan?
Deg-degan Ustaz. Di sini penuh rasanya nggak bisa berpikir, iya Ustaz. Di kepala belakang sama punggung sakit, iya Ustaz. Ya insya Allah saya tahu. Minumnya tiap hari obat penenang, iya Ustaz. Nah kan udah tahu saya. Skizofrenia akut, OCD itu apa tadi? Obsesif kompulsif disorder. Ya. Nah, saya bilang ini yang masuk. Dia tanya, Ustaz saya kena sihir atau jin yang masuk atau ini psikis saya? Semuanya gitu. Tapi kalau sihirnya enggak, saya bilang gitu. Sihirnya insya Allah enggak. Karena saya hafal. Akhirnya saya bilang, Mas mau sembuh karena Allah? Saya mau Ustaz. Serius? Serius. Mulai hari ini maukah minta maaf sama ibunda? Maukah taubat pada Allah Ta'ala jika dulu waktu ngejar cewek itu adalah nafsu? Itu yang tidak boleh. Saya bilang, mau Ustaz, saya paham sekarang. Mau. Dulunya itu udah begini. Ketemu saya pertama kali ini. Tapi pada waktu saya ajak ngomong, sudah mulai mau, dia tenang. Ini langsung gerakan tenang. Mau Ustaz. Serius? Insya Allah Ustaz. Udah berapa tahun sakit? Udah 10 tahun lebih, kurang lebih ya Ustaz. Saya ingin sembuh, saya ingin ada di relnya Allah Ta'ala. Amin. Jangan diulangi lagi karena Allah. Itu nafsu. Semua yang kita inginkan tidak ada dasar Allah Ta'ala, nafsu. Dan nafsu itu ada. Di Mas ada, di saya juga ada. Cuma bagaimana kita itu ngerem, tapi menghilangkan gak akan bisa. Ngerem aja. Dia mau, selesai dia mau, saya tanya, sesaknya mulai hilang. Yang di sini agak penuh mulai berkurang. Punggungnya yang sakit mulai berkurang. Oke, sekarang kita doa. Selesai doa saya tanya, gimana yang tadi saya tunjuk sakit? Saya alhamdulillah hilang Ustaz. Otak, alhamdulillah ringan, saya kayak bisa mikir Ustaz. Punggung, begini, alhamdulillah hilang Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah. Dompet ya. ATM hilang semua, nggak taunya. Nah itu yang alhamdulillah. Detik itu alhamdulillah dia senyum. Makanya kalau saya bilang ini betul-betul Mas diperhitungkan kalau ketemu ini harus kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi. Karena bagaimanapun apa yang dikerjakan Mas dulu itu salah di hadapan Allah. Menurut saya manusiawi, saya nggak pernah gubris. Oh orang itu mau begini, saya nggak akan gubris. Saya diemin, saya lihat, saya diemin. Itu bukan urusan saya. Tapi itu salah sama ceweknya apa enggak? Itu harus minta maaf dengan ceweknya tadi yang enggak lah. Sebenarnya enggak juga. Pada waktu sebenarnya dia ditolak awal, itu saya bilang, loh itu petunjuk Allah. Kenapa enggak dilepas? Enggak diikutin petunjuk Allah. Kan neror terus dibututin terus itu kan sehingga bisa jadi si perempuan itu enggak nyaman. Iya. Memang kalau seperti itu kan nggak bisa dikatakan salah ya Pak Haji ya. Menurut saya ini belum dia nggak dolim. Tapi pada waktu dia melakukan kedoliman, dolim. Nah itu kalau membungkuti ini itu nafsu sebenarnya. Dia tidak ingin lepas dengan cewek itu sebenarnya. Tapi dia lepas secara fisik lepas. Batinnya nggak bisa. Kalau penyakit flopnya itu, penyakit flopnya namanya penyakit kekeh surukeh. Iya, benar. Nah, alhamdulillah seperti itu, Mbak Emma. Jadi kayak Mas Bobi tadi, takdir itu sebenarnya orang itu yang mencari jalannya, nanti Allah yang menentukan. Dan Allah menentukan itu enggak terus jalannya kita, nanti Allah di sana. Enggak, setiap kali kita berjalan, Allah itu sebenarnya memberikan petunjuk. Betul. Memberikan petunjuk kepada kita. Cuma kita itu paham enggak? Hanya itu. Allah itu sayang kepada kita. Jadi Termasuk baiknya kalau misalnya lagi berselisih, baiknya gimana nih Ustaz? udah santai aja. Itu ya. tadi saling mengingatkan itu, ya. Kan sudah mengingatkan ya. Iya, mengingatkan masih boleh dengan niat ya musyawarah. Mengingatkan musyawarah kalau ada dia. Kalau mengambil keputusan pun harus ngikutin suami aja. Walaupun Begini. Ada nih, ini ada yang harus saya luruskan. Kalau mengambil keputusan, saya mengikuti suami nanti dulu sabar. Nah ini ada beberapa syariat yang harus ketahui nih. Kalau suami keputusannya itu normal, baik ikutin. Nah ini. Tapi kalau keputusan suami salah, secara fisik boleh diem, boleh kelihatan ikut, batin enggak. Oh gitu. Karena kenapa? Enggak karena syariat. Kenapa harus ikut? Karena istri. Iya, kita sebagai istri. Oh enggak karena syariat ikut. Oh iya no. Iya. Tapi nggak perlu disampaikan lagi, akhirnya jadi perdebatan lagi kalau sampaikan gitu. Sampaikan aja. Kan anggap aja itu sekali. Sampaikan aja apa yang diomongkan.
Nanti kedua kali sampaikan aja apa yang dia ngomong. 10 kali, 20 kali, tinggal saya tanya, bosen kagak? Gitu aja. Itu kan begitu Pada akhirnya saya. begitu ya Pak Ustadz ya. Lah mau gimana? Menjauhkan dari syariat gitu. Loh, daripada kita itu jauh daripada syariat loh, yang kita itu yang kita Iya, iya, iya. yang kita kuatkan yang mana? Iya, iya. Yang kita kuatkan mana? Syariah Atau dunia. atau duniawi? Iya. Kan Balik lagi suami itu situ kan akhirnya. titipan Allah untuk mencari pahala. Betul. Lah kalau untuk mencari pahala mengajak kita itu syirik gimana? Iya betul. Nggak boleh. Iya, iya. Pak Ustadz, tapi kan kalau saya suka mendengar dengan kata petunjuk-petunjuk gitu ya. Ketika Elma tanya bahwa ntar gimana nih kalau kita berantem gini, kalau saya suka berpikir gini, setiap berantem sih saya cari petunjuk di dalamnya gitu ya. Ada apa nih petunjuknya, apa nih kira-kira sampai kita berantem, atau dari berantem ini ada petunjuk apa nih buat aku, umpama contohnya kayak gitu. Kalau dari berantem itu ya itu petunjuknya berantem jelas beda pendapat. Makanya tadi kan saya cerita. Kan sekali. Iya, apa? Kan keluar syariat nih, sampai 10 kali keluar syariat. Kan saya cerita nih. Momennya sampai 100 kali masih aja keluar syariat. Saya tanya. Kan Mbak Elma atau siapapun tanya, "Terus gimana nih Ustaz? Mau gimana? Mau dilanjutin kagak?" Gitu aja kalau saya. Selesai. Iya, iya. Memang harus seperti itu. Iya, Nah, daripada nyuruh kita senantiasa dekat dengan kesyirikan, kemusyrikan, nggak bisa. Berarti ketika itu terjadi, apa yang tadi mungkin mendoakan kepada Allah mudah-mudahan suami itu Iya. diberikan. Kayak hidayah. Hidayah. Gitu ya, Itu. Dalam proses kita sabarin Boleh, dulu. makanya kita tunggu Sampai berapa puluh sampai kali. beberapa puluh atau ratus kali. Gitu. Maksud saya itu. Lah iya. Jadi petunjuknya, Tapi yang saya menarik- petunjuknya kebaikan-kebaikan, alhamdulillah. Ya, Baik. Kita belajar sabar. Yang menariknya gitu. sebelah itu. Bisa menerima suami apa adanya, itu kan petunjuk juga ya Ustaz. Khawatirnya tetangga sebelah. Persoalannya menerima Suami diberikan hidayah menerima suami apa adanya itu tetap harus ada R daripada on harus ada syariatnya. Kasihan. Jadi kalau memang suami keluar dari syariat terus menerus, ya nggak bisa. Tapi ya silakan. Kalau saya mah gitu ya. tinggal tanya udah bosan belum gitu. Iya, nggak bosan belum gitu. Kalau saya begitu, karena memang kita harus ingat atiullaha wa rasul. Fa in tawallau, ini fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wih, ini ayat ini mengerikan. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti kita taat isi Quran, menjalankan. Taat pada Rasul adalah taat pada sunnah. Fa in tawallau, ini yang bikin kita itu berpikir, saya juga. Jika engkau berpaling. Berpaling itu bukan berpaling kita menjadi seorang yang kafir, bukan hanya itu. Kita berpaling ayat demi ayat sama. Ayat itu beda. Kita selalu berpaling dari hari ke hari. Dari berpaling dari ayat 1 ayat sama. Di situ diceritakan Allah itu lembut loh. Allah itu tidak menyukai orang yang ingkar kafir. Berarti sebenarnya satu ayat seseorang itu tidak mau menjalankan, dianggap apa Ustaz? Ingkar. Bahasa Arabnya apa? Kafir. Benar. Siapapun orangnya, enggak usah yang orang biasa. Iya. Kita sebagai Iya. seorang pendakwah, Iya. ayat itu kita itu lalai, kita nggak mau dianggap kafir dan itu bertanggung jawab besok di akhirat. Jadi kekafiran di mana-mana. Iya. Iya, serius. Serius saya cerita. Iya. Makanya saya yang begitu keras itu maksudnya itu keras, ya jangan gitu loh maksudnya. Seperti itu. Yang saya menariknya gini Ustaz, kan sebagai istri ya, apakah memang benar itu dia tidak memang supaya tidak begadang atau apa, atau memang karena kita kurang perhatian, kita mau diperhatikan gitu loh. Itu kan bisa juga jadi sehingga Nah itu muncul. kan nafsu juga. Gitu ya. Namanya gimana sih? Nah itu Ustaz maksudnya saya, apakah karena lebih kepada Lebih- Kalau kepada kayak Mbak perhatian. Elma ini, Kepada beliau perhatian. memang tidak sebenarnya tidak begitu butuh perhatian. Sebenarnya loh ya. Tapi walaupun tetap ada perhatian, namanya pasangan kan ya butuh. Tapi memang nggak begitu butuh. Iya. Maksudnya itu cukup Iya. apa yang kita kerjakan ya bareng-bareng aja gitu aja sebenarnya. Nggak terlalu butuh. Oh habis ayah sih, Jaga kesehatan ya. Nah, kan begitu enggak Karena terlalu. mungkin sudah merasa bisa mandiri juga Ustaz, Iya, itu iya. masalahnya. Kalau menurut saya enggak juga. Enggak juga ya. Karena orang bisa mandiri, dia kalau ketemu sama suaminya pengen manja-manja. Iya. Ada yang begitu. Wah, banyak Ustaz. Banyak.
Mendotan. nih. Ustaz, sambil menutup ayat pembicaraan kita ini, itu maksudnya ada satu pertanyaan juga nih buat kita sebagai suami nih Pak Ustaz. Tegas kenapa kalau ngomong? Jadi kita kalau pulang nih ya Pak Ustaz ya, kalau kumpul dengan teman-teman di rumah gitu ya, bisa berjam-jam ngobrol. Pas udah gitu semuanya pulang, gitu ya kita ngomong, belum menit kita udah tidur. Iya, Nah, benar. Itu tidak Sebenarnya menghormati. kesalahan Maksudnya istri. ya. Nah kayaknya kayak gitu. Tuh kemudian kalau kita di luar kita macam-macam gitu, di rumah itu kita kayaknya malas gitu ya Ustaz. Sehingga komunikasi dengan istri itu minim banget gitu loh Ustaz. Ya itu juga jangan juga. Kan Dengar kita ya para suami tuh, kata Ustaz. Nah, tuh marah tuh bunda tuh. Ini marahnya sama suaminya. Tisu. Tapi memang betul juga. Jadi istilahnya seorang suami menikahi wanita, perhatikan juga lah. Iya, jangan cuma kerja Jadi- mulu. Kok jadi bunda sih yang protes? Gimana? Ini menyuarakan hati Ustadz, Ustadz tanggung jawab ya begini. Mumpung. Mumpung ada Sebetulnya perhatian seorang suami kepada istri itu kan tidak hanya sekedar belayan, gitu. Itu yang dipahami oleh para istri, mencari nafkah itu adalah perhatian yang luar biasa. Gitu. Menegur waktu istri salah itu perhatian Perhatian juga. juga. Jadi jangan selalu bawa perhatian itu. Kamu cantik banget sih. Sambung di episode Berikutnya. Ya memang betul. Memang kalau bilang kamu kok cantik sekali, bukan begitu. Iya, bener sih Ustadz. Karena yang begitu untuk yang lain aja nggak apa-apa. Enggak, guys. Oke, Pak Ustaz. Ini ya. Silakan. Alhamdulillah. Guys, beginilah pembicaraan kita di dalam keluarga itu banyak sekali masalah dan tiap kali masalah itu sebenarnya ada rambu-rambu Allah Ta'ala, Betul. petunjuk-petunjuk Allah dan kemudian ada syariah-syariah yang harus kita kerjakan. Kita belajar dari guru-guru kita, ya memang itu yang baik kita ambil. Seperti inilah ruang Ustadz Danu memberikan masukan khususnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa manfaat menjaga iman kita, menjaga akidah kita jangan sampai meleng-meleng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kita lebih dekat pada Allah Ta'ala. Amin. Amin. Begitu. Ya jangan lupa guys subscribe, Share. ya dipencet, kemudian lonceng dipencet agar mendapatkan Notifikasi. notifikasi sehingga nanti kalau kita ada ini baru bisa mendapat, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran kita untuk lebih dekat kepada Allah. Amin. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.